Hai sahabat pendidik, pernah membayangkan perjalanan panjang yang ditempuh informasi dari sensor siswa sampai akhirnya tersimpan di otak? Mari kita bahas. Nah, ada perjalanan dari stimulus menjadi memori. Yang pertama adalah tahap sensorik atau tahap pintu masuk. Ketika sensor kita melihat, mendengar, kemudian merasakan, maka stimulus itu masuk ke memori sensorik. Nah, sifatnya itu sangat cepat, sangat singkat. Nah, jika tidak diperhatikan maka hilang. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah dalam working memory. Jadi informasi yang kita dapat dari sensor, apabila dia diperhatikan, maka dia akan masuk ke working memory atau memori jangka pendek. Nah, ini adalah meja kerja otak, kapasitasnya terbatas, hanya bisa muat 5-9 item. Nah, disinilah otak mengolah apakah ini penting, apakah ini menarik, atau apakah informasi ini perlu untuk disimpan. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan encoding atau penyimpanan. Nah, jika otak menilai bahwa informasi itu adalah informasi yang penting, maka dia akan mulai mengirimkan informasi tersebut ke long term memory. Nah, proses ini disebut dengan encoding. Nah, agar proses encoding ini berhasil, maka butuh repetisi atau pengulangan-pengulangan. Kemudian butuh emosi atau kesan, atau koneksi dengan pengetahuan lama, atau disebutnya kontekstual. Nah, tahap selanjutnya adalah konsolidasi atau penguatan. Nah, ketika kita tidur, maka otak memindahkan dan memperkuat informasi di memori jangka panjang. Nah, tanpa tidur yang cukup, maka proses konsolidasi itu tidak akan berjalan dengan bagus, ya. Proses encoding dan konsolidasi itu akan menjadi gagal total. Nah, tahapan selanjutnya adalah retrieval atau memanggil kembali. Nah, saat kita ujian atau saat anak ujian atau ditanya, maka otak menarik informasi dari gudang memori. Nah, semakin sering untuk dilatih menarik, disebutnya active recall, maka semakin kuat jalurnya. Nah, jadi diagram alurnya itu adalah dari stimulus, masuk ke sensori motor, masuk ke working memory atau perhatian, masuk ke encoding, masuk ke long term memory atau konsolidasi saat tidur, kemudian retrieval atau pemanggilan kembali. Nah, sahabat pendidik, kritik untuk kita, seringkali kita hanya fokus di nomor satu, jadi kita menyampaikan saja, ditangkap oleh sensor. Nah, kita kira ini cukup ya, kita memberikan stimulus yang ditangkap oleh sensor. Mereka akan paham. Nah, padahal perjalanannya masih panjang. Perhatian, pengulangan, tidur cukup, nah kemudian kesempatan mengingat. Nah, ini adalah tahapan yang sering kita lupakan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita sudah mengajar dengan capek, dengan lelah ya, tapi siswa tetap lupa. Nah, sebetulnya bukan salah mereka secara keseluruhan, tapi prosesnya yang mungkin terpotong. Mari kita desain pembelajaran yang menemani informasi siswa sampai dari sensor menuju pemanggilan kembali.